Pagi-pagi sekali bapak-bapak di desa Rejoso udah pada turun ke tambak nih. Mau pada ngapain ya? Pak, Mas, lapo jenengan iki, Pak? jaring bandeng. Kalau sakit gini wong ini, Mas? Oke, sakit. Kawasan Rejoso memang terkenal sebagai area tambak bandeng. Hampir tiap hari ada panen bandeng di sini. Untuk memanen bandeng harus dilakukan pagi hari. Sekitar pukul 6 harus sudah mulai untuk tebar jaring. Ini adalah panen bandeng total, di mana seluruh bandeng yang berada di tambak ini harus diambil. Air tambak sudah mulai dibuang sejak semalam, dan pagi ini semua ikan bandeng dibiarkan pada area penangkapan yang sudah dibatasi oleh jaring yang berada di sisi kanan dan kiri. Untuk panen total, biasanya dilakukan 3-4 kali lempar jaring. Bandeng yang sudah terjaring akan langsung dimasukkan ke dalam serokan jaring yang super besar. Lalu tebar jaring lagi dilakukan untuk menangkap bandeng yang belum ditangkap. Waktu panen ideal bandeng adalah kisaran 4 hingga 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, beberapa kasus bandeng dipanen total karena ada penyakit. Agar bandeng tidak banyak yang tertular, akhirnya dipanen total dan tambak harus diberi obat agar bisa dimasukkan bandeng lagi. Daerah Rejoso ini memang tempatnya tambak bandeng dan saat ini kita sedang memanen bandeng dengan usia sekitar 3 hingga 4 bulan. Nah, ini udah pada nunggu nih bapaknya nih untuk diangkat di gedung. Yuk, mari Pak, diangkat. Yuk, mari. Yuk. Setelah semua ikan dimasukkan ke dalam serokan jaring, bandeng lalu dimasukkan ke dalam drum. Dalam sekali panen total, bisa mendapatkan ratusan kilo. Bahkan jika bandeng yang dihasilkan berkualitas, bisa mencapai 2 ton. Tidak hanya pemilik tambak, tapi para pedagang sudah siap di pinggir tambak untuk mengambil bandeng dan disalurkan ke pasar-pasar. Dari hasil panen bandeng ini, didapat ada 25 drum. Sekarang, saatnya menimbang berapa kilo tiap drumnya. Ikan bandeng dipanen dari tambak, sekarang lagi ditimbang dan satu drumnya kurang lebih 25 kg. Setelah ini akan dibagi-bagi pada para pedagang dan diperjualbelikan di pasar. Setelah ditimbang tiap drumnya, pemilik harus menghitung berapa jumlah bandeng di dalam satu drumnya. Satu drum bisa berisi sekitar 300 ekor bandeng. Selanjutnya para pedagang akan mengambil bagiannya masing-masing dan langsung didistribusikan ke pasar. Capek juga rek aku panen bandeng. Jadi lapar nih. Enaknya kita bikin olahan yang menarik nih. Jadi sekarang saya bersama Ibu Ilyas dan juga Bu Yayu sedang memasak otak-otak bandeng. Dan saat ini sekarang saya sedang mengeluarkan daging dari ikan bandengnya. Untuk membuat otak-otak bandeng, yang paling utama adalah mengeluarkan dagingnya tanpa harus merusak kulitnya. Untuk mengeluarkan daging bandeng, ada teknik dan cara tersendiri agar tulang-tulangnya bisa bersih dan kulitnya tidak rusak. Putus duri bagian ekor terlebih dahulu, baru tarik durinya melalui insang. Tarik perlahan agar kulitnya tidak rusak. Setelah durinya dicabut, baru dagingnya dikeluarkan. Dengan contoh yang diberikan Ibu Ilyas, akhirnya aku bisa mengeluarkan duri bandeng dan mengeluarkan isinya. Sementara itu Ibu Yayu menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, kunyit, garam, dan gula. Pun sedaya niki Bu, ya napa malih? Sampun. Nggih, nggih. Gongso nang wajan. Gongso mawon. Oke. Monggo, monggo. Mantep niki. Aku menumis bumbu hingga harum, sedangkan Ibu Yayu melembutkan daging bandeng hingga durinya hilang dan Ibu Ilyas menyiapkan telur. Sama niki Bu. Kalau tambahi santan nggih. Aduk bumbu bersama santan, jangan sampai santannya pecah ya. Setelah daging bandeng benar-benar lembut, campur bersama bumbu. Aduk hingga daging tercampur dengan bumbu dan santan. Pun niki Bu, wonten campur sedaya niki. Terus Telur masuk. masukin telur nggih. Aduk telur hingga jadi adonan untuk otak-otak ya.
Kalau sudah menyatu, angkat adonan dan masukkan ke dalam badan ikan bandeng. Masukkan adonan perlahan agar badan bandeng tidak rusak. Setelah adonan dimasukkan, badan ikan bandeng akan kembali gemuk. Selanjutnya kukus bandeng dengan daun pisang. Pengukusan untuk mematangkan bandeng dan agar bumbu menyerap ke seluruh bagian kulit bandeng. Butuh waktu sekitar 45 menit agar bandeng matang. Selanjutnya, potong menjadi 3 bagian. Terakhir, celupkan bandeng ke dalam telur, lalu goreng hingga warna keemasan. Ya napa Bu Yayu? Sip napa mboten iki? Sip nggih. Ditos nggih. Ini dia hasil masakanku bersama Bu Ilyas dan Bu Yayu, otak-otak bandeng. Meski panjang dan rumit cara membuatnya, namun hasilnya bagus kan? Kalau udah jadi otak-otak bandeng seperti ini, jangan takut karena durinya pasti dipastikan sudah bersih. Asam lemak omega 3 pada bandeng bisa menyaingi ikan salmon, tuna, dan tongkol. Jadi otak-otak bandeng ini gak ada durinya sama sekali. Dan habis proses kukus dan juga digoreng, dagingnya makin gurih dan juga enak dimakan. Jadi makin meningkatkan nafsu makan. Nggih, Bu, nggih? Nggih. Dengan mengonsumsi ikan bandeng, akan menjaga kesehatan dan fungsi otak, sehingga meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, serta mencegah pikun atau demensia.